Seperti itu Pak, dan dengan dilakukan juga analisis supervisi, hasilnya dimusyawarahkan. Nah, ini sebagai bukti fisiknya Pak. Iya, mana? Ya. Karena kamera itu tinggal ikut. Ada ya? Ada Pak. Nah, ini. Dengan dilaksanakannya supervisi, apakah kompetensi Pak Ahmad selaku guru bisa ditingkatkan? Ya, dengan menganalisis hasil dari supervisi, peningkatan evaluasi dari supervisi ini adalah dilaksanakannya MGMP guru mata pelajaran yang perlu ditingkatkan dan mengadakan pelatihan serta magang guru Pak itu. Oke, itu sebagai tindak lanjut ya? Ya, tindak lanjut dan hasil evaluasi. Supervisi gitu kan. Kompetensi apa yang meningkat ya pada saat pelaksanaan supervisi kelas? Gimana? Ya. Pak, gimana Pak? Bisa diulangi lagi Pak? Ya, dengan adanya supervisi dan yang meningkatkan kompetensi dari Pak Ahmad ya, yang lain. Nah, kemudian kan ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Nah, dengan adanya supervisi tersebut, ya kompetensi apa yang meningkat dalam diri guru, khususnya pada diri Pak Ahmad? Yang pertama, kompetensi yang meningkat itu dari proses cara mengajar, lalu adaptasi model pembelajaran yang tadinya saya kurang aktif menjadi lebih aktif lagi. Nah, dan lagi kompetensi keahlian dengan diadakan magang dan pelatihan, jadi kompetensi saya semakin lebih meningkat lagi Pak. Itu hasil dari evaluasi supervisi yang dilakukan oleh BKS. Oke, dari ini ya, Pak Ahmad temannya boleh di Team Room ya. Mungkin dari temannya silakan. Ada? Tidak ada. Ya. Ya. Manfaat dari Suryo meningkatkannya kinerja guru dalam hal kedisiplinan, dalam hal membina dan pembinaan siswa-siswa. Alhamdulillah sangat bermanfaat dirasakan oleh kami selaku untuk guru-guru semua. Oke, baik. Jadi kalau begitu dengan adanya supervisi kelas ya, untuk guru itu sangat menyenangkan ya daripada tidak terlaksana supervisi kelas. Alhamdulillah sangat menyenangkan. Nah itu sampaikan ke Bu Seli ya bahwa supervisi itu harus dilaksanakan secara kontinu, gitu kan? Iya iya. Nah berarti kompetensi Bapak ya dapat meningkat ya. Karena di sana ada 4 kompetensi ya Pak ya, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi pedagogi dan profesional. Berarti dengan adanya supervisi kelas ya berarti membantu Bapak untuk meningkatkan kompetensi profesional. Oke. Kemudian saya minta bagaimana Pak pengalaman Bapak saat dilaksanakan supervisi kelas? Jalan. Alhamdulillah Pak untuk pengalaman saya yang saya alami lah dalam hal dari apa? Tindakan supervisi. Jadi sangat bagus dan sangat ya memang membantu kinerja wabil khusus kinerja saya dalam hal mengajar gitu, dan membina anak-anak gitu.
Dan alhamdulillah kepala sekolah di Yadika 2 ini memang Bu KS-nya sangat gimana lah itu aktif dan gimana sangat menyenangkan aja pengalaman saya itu Pak. Sangat menyenangkan kalau ada di supervisi ya, baik oleh Iya. sekolah atau pengawasnya. Enjoy ya, enjoy ya. Gini Pak, Bapak kan melaksanakan pembelajaran ya, mulai dari pendahuluan ya, kegiatan inti, kemudian penutup ya, ataupun refleksi ya. Nah, pada saat dilaksanakan supervisi kelas oleh kepala sekolah ya. Nah, langkah-langkah apa yang Bapak lakukan? Biasanya kami menyiapkan secara administrasi guru sebagaimana ya yang telah ditentukan dengan lengkap dan persiapan itu untuk dan pembelajaran dan juga alhamdulillah dalam pembinaannya juga ya, seperti itu ya kami lebih tahu kekurangan apa, lalu ketika misalkan menyiapkan apa yang telah kita siapkan, lalu ada supervisi dari kepala sekolah kan memberitahu, oh ini kekurangannya seperti ini, harus seperti ini. Nah itu dapat melengkapi kekurangan kami. Jadi dengan cara seperti itu kepala sekolah ya, sebagai tindak lanjutnya ya berdiskusi dengan Bapak, ngobrol dengan Bapak, kemudian bagaimana perasaan Bapak, kemudian disampaikan juga kekurangan-kekurangan yang Bapak laksanakan ya. Apakah pada saat itu Ibu KS-nya menekankan kepada Bapak bahwa pembelajaran itu difokuskan pada keterampilan abad 1? Maaf Pak, bisa diulang? Sarekan ya Pak. Kurang kadang. Maaf. Ya. Jadi ada ini enggak? Ada saran ya? Ada saran dari Bu KS bahwa pembelajaran itu ya, pembelajaran di kelas itu harus menggali mengenai keterampilan abad 21. Pembelajaran yang kalinya ini dengan metode inquiry training atau namanya. Alhamdulillah Masukan saran dari Bu KS. Intinya untuk menggali potensi anak itu seperti apa, untuk mengembangkan dan lalu mengembangkan potensi anak seperti apa, seperti itu Pak. Oke. Potensi yang dikembangkan kan ada minimal ada 4 ya. Critical thinking, kreatif ya, komunikatif, kolaboratif ya, itu. Nah, untuk menggali potensi itu, Bapak melaksanakan pembelajaran dengan model apa, Pak? Model inquiry learning. Ya, supaya bisa menggali potensi tersebut. Dengan model inquiry learning, Pak. Jadi si anak supaya belajar kritis yang yang disampaikan permasalahan oleh guru diberikan, lalu anak mencari sendiri solusinya permasalahan tersebut dan didiskusikan secara berkelompok. Nah, nanti guru mengevaluasi hasil temuan-temuan di lapangan oleh anak itu. Oke, jadi yang barusan sintaknya seperti itu, ya. Ya. Kemudian anak berkelompok, ya. Apa yang dilakukan anak pada saat duduk berkelompok? Yang dilakukan anak pada saat berkelompok, anak berdiskusi, mencari informasi-informasi
baik di media sosial maupun buku modul mengenai permasalahan yang disampaikan oleh guru dan setelah itu dievaluasi disampaikan per kelompok masing-masing. Hasil temuan dipresentasikan. Pada saat berdiskusi ya, Pak Ahmad ya Pak. Pada saat berdiskusi ya kita melakukan hal tersebut. Nah, apa yang akan kita gali dari anak ya? Maksudnya kompetensi apa dari diskusi itu yang dapat digali dari anak? Yang didapat kompetensi yang digali dari peserta didik yaitu Pak keterampilan, kekreatifan, motoriknya. Satu kan kreatif. Apa lagi? Kalau diskusi. Diskusi lalu ketelitiannya Pak dalam serta dalam penyampaian permasalahan itu si anak bagaimana cara penyampaiannya, apakah dia menyampaikan menerangkan dengan cara aktif, kreatif dan inovatif atau malah tidak ada yang atau kurang dalam penyampaiannya seperti itu Pak. Berarti ada kemampuan ya untuk komunikasi, dua komunikasi. Ada lagi enggak? Secara spiritual, juga secara spiritual juga kami di sama dan juga secara spiritual juga kami kontrol dan kami juga mengadakan yang ekskul untuk khusus pembinaan secara akhlak, keagamaan dan sebagainya. Iya. Oke. Bisa ditunjukkan Pak Ahmad. Coba lihat dari map itu apa saja. Selain tadi program, udah. Ini Pak. Program udah ya. Foto-foto. Ya, ini foto dokumentasi kegiatan supervisi. Ini juga sama Pak kegiatan supervisi. Nah ini kegiatan tindak lanjut Pak supervisi. Ya. Nah, setelah ada tindak lanjut supervisi juga di sini ada evaluasi supervisi. Nah, sebelah sini. Ya. Lalu lagi yang ini supervisi, evaluasi, tindakan, dan ini hasil dari supervisi. Ada yang perlu ditingkatkan magang guru, ada yang di pelatihan guru. Nah ini semuanya, ini magang kegiatan magang guru, ini kegiatan pelatihan guru. Nah ini juga magang guru. Itu magang guru di mana? Yang ini yang ini di DAM Pak. DAM. Ya. Nah kalau ini di bengkel resmi. Ada ya, berapa bulan tuh magang? 1 bulan Pak. 1 bulan, oke, bagus ya gitu kan. Apalagi ada lagi nggak data yang lain? Nah ini untuk guru-gurunya workshop Pak. Peningkatan dari hasil tindakan supervisi itu. Oke, ya adanya kegiatan MGMP. Oke, ada reward enggak? Reward ada. Ada Pak nanti. Sertifikat ada. Amplop ada. Nah ini workshop guru mata pelajaran adaptif dan normatif. Nah ini Pak foto dokumentasi reward kepada guru yang disupervisi. Hebat, berarti itu bagus ya. Ya. Bagus. Yang bagus kasih reward. Nah ini juga piagam
piagam penghargaan tenaga administrasi perajin dalam kehadiran, Pak. Oke, ya. Ya. Masih ada? Habis. Oh, ini untuk siswa. Ini piagam penghargaan siswa, Pak. Tentang apa tuh? Ya. Siswa yang berprestasi, Pak. Siswa yang peringkat kedua, Pak. Oke. Udah, Pak, itu aja, Pak. Oke. Ya, ya, terima kasih ya Pak Ahmad ya. Ya, sama-sama, Pak. Informasi yang diberikan kaitannya dengan sejauh mana kepala sekolah itu mau melaksanakan supervisi pembelajaran yang tentunya sangat bermanfaat bagi guru-guru, yaitu untuk meningkatkan kompetensi profesional, gitu kan. Terima kasih sekali lagi ya. Salam untuk semua. Kemudian Sama-sama, Pak. Dengan yang kompetensi yang kelima ya, kewirausahaan. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah. Kita lanjut ya. Sudah siap ya? Ya, Ibu. Siap. Oke, kita ngobrol-ngobrol ya. Jadi pada hari ini itu ada kegiatan ya, penilaian prestasi kepala sekolah. Jadi kita sama-sama menilai bagaimana kepala sekolah melaksanakan tugasnya atau sejauh mana kompetensi atau kemampuan kepala sekolah dapat diimplementasikan di sekolah kepada guru. Halo? Ya, Pak. Halo, Pak. Khawatir ada kesalahan ya, kesalahan dalam memahami tentang kewirausahaan kepala sekolah. Ya. Coba Ibu tolong dibuka di Google lah, dibuka di Google tentang apa yang dimaksud dengan kompetensi kewirausahaan. Sekarang ibu-ibu beranggapan bahwa itu anggapannya kepala sekolah itu harus dagang di sekolah. Bentar, Pak. Tentang apa, Pak? Ya, tentang prinsip-prinsip kewirausahaan. Prinsip kewirausahaan. Udah. Ya, udah. Udah, Pak. Oke. Sok, bacakan naon we. Prinsip ada 13. Secara umum paling tidaknya ada
13 prinsip, yaitu takut gagal, semangat, kreatif, dan inovatif, bertindak dengan penuh perhitungan dalam resiko, sabar, ulet, dan tekun, harus optimis, ambisius, pantang menyerah atau jangan putus asa, peka terhadap pasar atau baca peluang. Itu Pak. Oke. Dari prinsip-prinsip tersebut, ya, apakah Ibu Kepala Sekolah, kalau dihubungkan dengan Ibu Kepala Sekolah, itu sudah tercapai enggak? Sudah tersampaikan karena kepala sekolah kita yang pertama itu kreatif, inovatif, bertindak dengan penuh perhitungan, terus sabar, ulet, rajin, tekun, terus juga dapat membaca peluang dari kondisi ya, baik di dalam di lapangan gitu Pak. Oke, ya. Bisakah Ibu menunjukkan bukti-buktinya? Yang inovatif coba. Kegiatan. Bentar Pak. Dari kegiatan. Itu Bu, itu sama guru. Yang tadi dengan sambil betul. Dibuka es. Pak. Ya. Nah. Oke. Pertama yang inovatif gimana? Ada? Salah satunya kepala sekolah itu sering mengadakan kegiatan kalau di luar di dalam sekolah ya, sharing Dengan guru produktif. khususnya atau dengan guru-guru masalah keadaan di dalam sekolah, misalkan cara memberikan motivasi kepada guru-guru untuk melakukan pembelajaran dengan lebih baik lagi. Terus salah satunya ada program Teaching Factory ya yang dilakukan dengan program jurusan TKJ TKI dengan perusahaan produk IoT. Oke. Itu salah satunya TEPA ya. Iya, Dari satu inovatif ya. Nah, apakah setelah selesai program tersebut ya TEPA itu, apakah KS ya tetap memfasilitasi kegiatan guru-guru untuk kegiatan TEPA? Iya Pak, memfasilitasi, sangat memfasilitasi. Ini buktinya dengan adanya kita kegiatan TEPA itu disediakan berbagai kebutuhan yang dibutuhkan, alat-alat yang dibutuhkan oleh jurusannya masing-masing. Ini Pak buktinya. Nah ini dari jurusan TSM, TKJ, hasil ini yang TKJ, ini yang kimia industri, kemarin itu bikin hand sanitizer dan minyak kemiri, Pak. Ini semua alat dan bahan disediakan oleh sekolah. Ini untuk TBSM, ini sama, ini juga disiapkan oleh sekolah, anak-anak tinggal mengerjakan, dipandu oleh gurunya. Nah ini dari produk kreatif kewirausahaan, itu kami selalu memacu anak-anak untuk berkreativitas dalam kegiatan besar atau praktek-praktek KWU itu Pak.
Oke. Dari produk TEPA dan produk dari KWU, ya, luas pasarnya ke mana saja? Kalau KWU, kegiatan kewirausahaan, Pak, kami ini dibuka untuk umum. Jadi di sekolah itu di saat akhir semester itu biasanya dalam hari-hari tenang setelah anak ujian itu diadakan bazar untuk menggali kreatif siswa. Itu dibuka untuk umum, Pak, di sekolah aja. Dan anak-anak juga disuruh untuk belajar membuka usaha secara online. Oke, secara online. Apakah itu difasilitasi oleh sekolah? Difasilitasi, Pak. Contohnya? Dengan adanya WiFi. Kemudian anak-anak juga ketika meminta kuota, dikasih kuota. Kemudian ini fasilitasnya itu mereka yang membutuhkan yang dibutuhkan itu diusahakan semua dari sekolah, Pak. Oke. Nah, ini kan salah satunya inovatif ya. Inovatif itu yang di orang lain sudah ada, di kita baru ada. Nah, itu baru dilaksanakan. Ini salah satu contohnya ya, untuk inovatif itu KKS tidak selalu harus tatap muka ya, dalam kondisi seperti ini. Bisa juga dilaksanakan secara Vicon ya. Jadi kalau sudah disiapkan makanan, ya makan aja oleh Nggak usah. Oh ini ya, Kak, maaf Pak, dikirim. bazar itu kami kegiatan kemarin yang sebelum COVID. Kalau yang sekarang itu di masa COVID, kami memfasilitasi siswa untuk membuat sebuah produk, tapi dijual secara online oleh mereka sendiri. Kemudian di jurusan kimia juga membuat ini hand sanitizer. Nah itu mereka juga menjual keluar. Bisnya di lingkungan keluarganya sendiri, gitu Pak. Atau online. Oh iya, udah di pasar. Oh sudah Pak. Ke guru-guru juga Pak. Ada kendalanya. Biasanya Pak kirang dari bahan juga susah didapat. Itu alkohol yang susah. Yang kedua ya, tadi inovasi. Yang kedua motivasi ya. Kan itu kan prinsipnya ya, punya motivasi yang tinggi. Nah, bagaimana menurut ibu-ibu ini motivasi KS itu dalam melaksanakan tugas pokok ya dan fungsi sebagai kepala sekolah? Salah satunya memberikan motivasi pada guru-guru via WA. Salah satu contoh ini mangga kanggo Bapak Ibu guru ngaulang di kelas masing-masing silakan memberikannya meskipun dalam pembelajaran daring. Biasanya Ibu KS itu memberikan ini salah satu contoh. Oke. Nah, beliau sebagai pemimpin pembelajaran ya. Itu kan sebagai pemimpin pembelajaran. Maka dalam manajemen ya itu harus terasa dalam pembelajaran di kelas ataupun pembelajaran pada saat daring. Nah, ada ini enggak? Ada tiap bulan laporan BDM. Kami guru memberikan laporan. Guru minta untuk melaporkan hasil pembelajaran selama 1 bulan. Ya, 1 bulan sekali. Ada enggak guru yang tidak melaporkan? Ada enggak guru yang tidak melaporkan
BDR-nya? Ada nggak ada Pak, semua melaporkan. Wajib karena sekolah kami mewajibkan untuk melaporkan satu kegiatan BDR. Karena ininya pada tanggal 10 Pak. Jadi kalau nggak menyetorkan otomatis Iya, bagus ya. Kalau sudah ya, nanti Bapak, ya, bukti fisiknya nanti aja. Kalau udah ini ya, udah tenang ke sekolah akan dilihat kembali ya. Oke. Pernahkah kepala sekolah itu dalam satu kegiatan ya, kemudian karena sesuatu hal kegiatan tersebut dihentikan? maaf Pak, non diulangin ini nggak kedengeran. Pernah nggak kepala sekolah akan melaksanakan suatu kegiatan, tetapi karena ada suatu hal, misalnya karena keuangan, ya itu kegiatan itu dihentikan? tidak, belum pernah. Belum pernah Pak. Selalu terlaksana, alhamdulillah Pak. Jadi planning, kan semua kegiatan itu sudah di planning dengan baik. Sudah direncanakan. Alhamdulillah Pak, belum pernah perasaan acaranya selalu berjalan Pak. Oke, selalu. Terus apakah dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan itu sudah ada dalam RKJM dan RKT-nya? Pasti ada. Itu terkait rencana kerja jangka menengah itu yang 4 tahun ya. Kita pernah lihat belum? Ada di standar 2. Ada Pak. Ada programnya? Ada. Standar 2 di daerah. Tunggu Pak. Di standar 2 atau apa ya? Oh, lagi diperiksa dulu, Cina Pak. Oh iya, biar aja, udah. Iya, sama Pak Bapak Edi. Oke, jadi sekali lagi ya, penilaian Ibu bagaimana menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan sekolah. Terlihat nggak pengembangan sekolahnya? Dia ingin. Ya, Setelah pengalaman Ibu aja dalam 1 tahun, ada nggak perkembangannya? ada Pak. Naon wae nu berubah? penambahan fasilitas. Dengan penambahan fasilitas atau sarana-sarana baik untuk kegiatan daring maupun luring. Ada penambahan fasilitas ya? Iya, kemudian dia selalu, bukan selalu ya, dia mengadakan MGMP, IHT gitu. Itu kan dulu ya. Kalau yang sekarang pada masa itu pandemik nih kan banyak guru yang melaksanakan pembelajarannya secara daring ya. Oke. Ya. Nah, apakah di guru ada kendala nggak? Sulit, Komunikasi. sulit Pak. Kadang-kadang sinyalnya ada. tidak mendukung. Siswa tidak Kemudian siswa juga memiliki HP, tetapi siswanya kuota kendalanya. Kalau misalkan di guru-guru mah, alhamdulillah alat fasilitas itu sudah disiapkan. Kemudian kaitkan arahan bagaimana kita memberikan pembelajaran yang menarik untuk anak. Bosan yang selalu membaca, jadi kita
Di BPS. Yang kreatif. Nah, itu. Salah satu contoh ada pembelajaran yang memanfaatkan teknologi Ada dan Zoom meeting, Gitu. dan ada juga YouTube, memanfaatkan YouTube. Itu Pak. Jadi ada ya Zoom meeting yang dipakai Ada Pak. Ada Classroom juga dipakai Pak. Classroom ya. Iya. Kalau yang dominan WA. Iya, dominan WA karena anak-anak itu kendalanya susah Pak, susah gimana ya? Sinyal yang dikeluhkan itu. kuota, kadang fasilitas punya HP, HP-nya cuma bisa WhatsApp gitu. Kalau laksana daring itu di sekolah, semuanya guru-guru itu ke sekolah atau dilaksanakan dari rumah? Sesuai jadwal. Dilaksanakan sesuai jadwal Pak. Misalkan kalau hari ini hari Senin, guru mata pelajaran hari Senin itu berada di sekolah. Jadi pelaksanaan di sekolah gitu kan, tidak Iya. di rumahnya karena terjadwal. Ya. Iya. Jadi tidak ada kendala masalah kuota ya. Kecuali ini Pak, kecuali guru yang sakit itu tidak diperbolehkan untuk ke sekolah. Ada juga ya. Iya. Iya. Kuota nggak ada kendala dari guru? Enggak, karena difasilitasi di sekolah ada wifi Pak. Baik. Iya. Ya nampaknya itu dulu ya Bu ya. Ya Pak. Untuk ini walaupun bukti-buktinya belum tergali semua. Ini Pak Angga itu berapa menit ini untuk Zoom-nya gitu kan? Iya. Ya, mungkin masih ada ya. Ya terima kasih ya Ibu ya. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan pemaparan kami itu memuaskan Bapak. Semoga Bapak cepat sembuh Pak. Katanya Bapak sakit ya. Iya. Ya. Cukup dulu ya, sekian ya. Kemudian Ya. kalau ada Wakasek nggak? Wakasek atau siapa tuh? Ibu KS? Bangga. Ya. Kurikulum. Bangga gitu. Ya sebentar Pak, dipanggil dulu. Ibu Eva itu Bang Wakasek. Siapa? Lupa lagi. Itulah saya juga Wakasek. Ya, Wakasek. Kebetulan ini menjabat jadi Wakasek Ubin Pak. Ubin. Oke. Iya. Ubin ya. Bu, kalau di Ubin sekarang ada kendala nggak? Iya Pak, kalau di masa COVID kemarin dalam KL ya Pak udah sempat ada yang diberangkatkan, tapi karena kondisi seperti ini, jadi di sekolah kami ditarik kembali dan sesuai dengan putusan untuk pelaksanaan PKL ini ditunda mungkin Pak ada seminar dari perusahaan atau Itu ada nggak masukan lain dari kepala sekolah? Kemarin katanya mau di masukannya suruh ada dari industri yang datang ke sekolah dan dilaksanakan di sekolah, misalkan secara 1 hari atau 3 hari pelatihan atau seminar jadi pengganti dari PKL tersebut. Oh gitu ya, ada update dari
industri juga masuk Iya. ke sekolah gitu kan. Jadi menurut Ibu bagaimana tentang apa tuh prinsip kewirausahaan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah? Sudah sampai belum? Sudah, kalau menurut saya sudah sampai, Pak. Yakin? Yakin. Yakin. Oke, terima kasih. Ada lagi Bu yang lain Bu? Oh, udah makasih. Salam. Alhamdulillah, salam salam Pak Asep. Ya. Pak Asep dari kesiswaan ya. Iya, Pak. Mungkin selama ini kegiatan kesiswaan itu di pending dulu ya. Iya, iya. Nah, apakah di sana ada ini enggak masukan dari kepala sekolah? Untuk kegiatan kesiswaan, kebetulan saya ini meneruskan Ibu Pak ya, dari bulan Juli 2020. Sementara kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu kegiatan pertama yaitu PPDB, terus MPLS, dan program-program selanjutnya baru dibuat karena kondisinya COVID. Jadi kegiatan yang sudah jadi sarannya sudah dulu kegiatannya waktu MPLS secara online atau itu kegiatannya. Jadi kesiswaan secara online gitu ada juga ya. Membantu dalam kegiatan pembelajaran gitu kan. Mas Ep, ada nggak upaya kolaborasi dengan orang tua? Ada Pak, untuk kegiatan daring, jadi orang tua selama siswa belajar BDR di rumah, siswa juga ikut mengomentari kegiatan pembelajarannya, artinya ikut mendukung gitu Pak, mendukung dalam setiap guru memberikan mata pelajaran gitu Pak. Jadi mungkin ya kalau dari Karima itu udah sesuai dengan kurikulum yang darurat sekarang ini, hanya upaya-upaya ya ataupun apa tuh kerja keras dari kepala sekolah kaitannya dengan pembelajaran secara atau pada masa pandemik ini gitu kan. Kemudian kalau ini Pak Asep ya, kan kita diperlukan penilaian karakter ya. Sementara kan kita tidak ketemu ya. Bapak sering lihat di raport-raport itu adanya nilai sikap ya, nilai karakter. Itu kita memperolehnya itu dengan cara bagaimana? Kalau penilaian sikap karakter berdasarkan kalau pembelajaran di sini kan misalkan ada tugas Pak ya, kita memberikan materi, terus ada tugas yang harus dikerjakan. Nah itu bentuk fisiknya, kalau seandainya siswa yang punya akses, artinya bisa di-share langsung. Sementara kalau yang tidak punya akses HP, disuruh ke sekolah. Itu adalah karakter disiplin anak bahwa pembelajaran tetap berjalan gitu Pak. Difasilitasi oleh sekolah ya, kalau tidak punya HP, boleh menggunakan komputer di lab. Iya, yang ada di sekolah. Iya. Lalu untuk ini, untuk kehadiran siswa gitu kan, kan dalam raport ada ya kehadiran siswa 100% itu terisi enggak? Kehadiran siswa biasanya kita dibuat di WA grup ya Pak. Terus anak itu memberikan daftar hadir ya, pengisian daftar hadir atau program khusus ya, program khusus untuk kehadiran. Di sana ada terchecklist tersendiri gitu Pak. Iya, enggak seperti ini ya, enggak seperti guru agama gitu kan. Untuk kehadiran kan kehadirannya ada di rumah. Atau karakter kan ada sistem checklist itu kalau guru agama ya. Iya. Ya, itu Pak Asepnya makasih ya. Makasih. Iya Pak. Ada Ayan Salsen tuh. Pak siapa tuh Bu Ibu KS atau siapa? Bu KS.
Nyalsen teh. Ya, Pak, terima kasih atas masukannya, Pak. Mohon terus dibimbing aja, Pak. Ya, sama-sama Pak Asep ya. Sehat sadananya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak juga sehat, Pak. Iya, Pak, amin. mangga Pak, saran buka es. Iya, mangga. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, BKS ya puntennya, abdi terbiasa terbiasa tatap muka langsung gitunya. Kumargi berbagai hal. Untuk soreang Banjaran teh rada iya, ya nama rada Rawan Pak. Rada rawan betulnya, harus ya. Kami Dari Pak Kecamatan Pasir ki teras bertambahan sampai mohon. Jadi Bapak mah daripada ka sakolanya mending ti bumi we kieu. Kita sama-sama jaga. Bu, untuk akhir tahun sekarang lagi apa tuh PAS ya? PAS Pak Mun. Pas di Kawitan? PAS di Kawitan teh di dinten Ebo Pak, dinten Kemis. Mung ayeuna painten dugi ka pilkada di pending dilanjut deui painten. Oke, jadi pilkada mah dipending heula gitu nya. Mohon. Ujian nasional gitu kan. Caranya gimana, Bu? Carana aya nu daring, aya nu luring painten Pak. Mung ari dia di kama kendalana nyalah kemampuan masyarakat oge euih deui kadinya painten janten sebagian siswa, sebagian besar menginginkan jadi lewat WhatsApp grup Pak. Oh, Janten aya sebagian guru yang menggunakan Google Classroom, terus ada yang menggunakan Google Form. Nah, aya oge painten Pak sebagian anu nganggo WhatsApp group janten memaksimalkan atau memanfaatkan kuota chat painten janten di foto we soalna terus siswa anu terkendala jaringan sareng teu gaduh perangkat painten dongkap ka sakola ngabantuan soalna. Oh, gitunya. Jadi aya daring oge nya. Luring ya, yang luring gitu kan. Anu tos terlaksana nggak ada kendala nggak Bu? Ari kendala secara signifikan mah painten teu aya nya panya berjalan udah kamari painten kegiatan PTS tos janten ieu painten di PAT tahun kamarinya tos berpengalaman lah istilah nama mung painten aya sababaraha siswa anu nya kitu teh painten Pak rada hare-hare janten alasanana teu gaduh HP. Nah ketika di home visit oleh wali kelas, nah ternyata kata orang tua namun HP gaduh kuota nyungkeun wae painten tah eta painten Pak. Oh iya. Pami kelas 10 kumaha Bu? Kelas 10 alhamdulillah painten di pelaksanaan daring di awal tos ditindaklanjuti painten perkawis kehadiran daring heula painten Pak anu teu hadir wali kelas langsung datang ke rumah masing-masing. Jadi diprioritaskan siswa anu bolong pisan teu pernah ikut daring, terus bertahap painten orang tuana dongkap ka sakola, terus nyandak tugas untuk pembelajaran jarak jauh di pasian buku perpustakaan dan sebagian gitu. Aya oge di pasian materi nu di print out ku guru-guruna ngadamel modul. Dan pas pelaksanaan PAS pengalamannya didinya painten Pak langsung we alhamdulillah 100% mengikuti kegiatan PAS dengan berbagai cara mulai dari WhatsApp terus Google Classroom sareng Google Form terus anu luring oge pengumpulan nana painten Pak di pos per 3 hari sekali janten mengumpulkan LJK na tiap hari painten pada
menghindari kerumunan teh dijadwalkan. Mohon. Iya. Ibu Sali, kembali pada kegiatan ini PKKS ya. Jadi ini yang digalinya itu adalah kompetensi Ibu selaku kepala sekolah ya. Mulai dari kompetensi sosial kepribadian ya sampai pada supervisi kelas ya. Nah, di sini yang disoroti itu yang pertama adalah leadernya ya Bu ya. Jadi kalau dalam kepemimpinannya kami melihat gimana ya Ibu bisa mempengaruhi dari rekan-rekan kerja, gitu kan? Mempengaruhinya, kemudian juga bisa mengarahkan mereka untuk ya dan memperdayakan mereka ya secara kan kaitan dengan manajerial, ya Bu ya. Manajerial itu kan biasanya dibagi habis ya Bu ya. Yang itu sejauh mana ya, kalau dalam bukti fisik yang belum ditandatangani segera gitu kan, jadi ada komunikasi yang lancar antara staf dengan Ibu ya. Namun hal yang perlu ditandatangani ke Ibu ya. Ini jangan sampai dulu ya diangkat sebagai bukti dilaksanakan. Jadi ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Halo. Ya anjing. Kurang tinggi kan itu kan lagi. Sopan aja tuh. Kita rekaman atau tidak ya rekaman. Saya. Di kosong. Di kosong. Hah? Kelas langsung. Yang tadi kan berapa? Di stop.